Selamat datang di novel romantis. Untuk memberi semangat author, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gairah Lia Sugar Baby, Bab 18. Vano benar-benar tak tahu, jika malam itu malah tidak pulang dan menginap di rumahnya. Setelah tersadar, malah masih terus menggodanya untuk melanjutkan semuanya, tapi tentu saja Vano menolak. Selain karena malah sudah memiliki suami, Vano juga sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi bermain-main dengan Mala. Maka saat itu juga, Vano memaksakan diri menyetir untuk mengantarkan Mala pulang. Vano mengusap kasar bibirnya sendiri menggunakan punggung tangannya. Saat ini ia sangat membutuhkan Mara, tapi Vano tak tega mengganggu Mara yang sedang beristirahat. Vano menghembuskan nafasnya kasar sembari mengangkat kakinya sendiri ke atas meja. Tangan Vano merogoh saku celananya sendiri, untuk meraih sebungkus udut juga korek yang ia simpan di sana. Vano terus duduk diam melamun di keheningan malam, sampai tak terasa sisa udut yang ia miliki sudah habis tak tersisa. Tiba-tiba Vano mendengar ada suara yang memanggilnya. "Pa!" Mendengar itu Vano langsung menoleh ke sumber suara. Siapa lagi di rumah ini yang memanggilnya papa selain Zara? Ketika melihat Zara berjalan menghampirinya, Vano langsung bergerak mematikan udutnya, karena putrinya itu menang tidak menyukai asap rokok. "Kenapa belum tidur?" tanya Vano. "Kebangun," balas Zara. Tadi ia turun ke bawah untuk mengambil air minum, sebab persediaan air di kamarnya sudah habis. Ketika melihat pintu penghubung ke halaman samping terbuka lebar, Zara berniat menutupnya, tapi ia malah melihat sosok papanya, yang sedang duduk melamun sendirian di sini. Tanpa dipersilakan, Zara memilih mengambil duduk tepat di sebelah sang papa. Kemudian mengikuti papanya itu dengan menaikkan kakinya ke atas meja. "Masuk, di sini dingin, Nak," gumam Vano, tapi tangannya bergerak memeluk erat tubuh Zara. Zara hanya balas dengan gumaman tidak jelas. Ia sedang menikmati usapan lembut tangan sang papa pada bahunya. "Sebentar lagi kamu ulang tahun. Mau kado apa?" tanya Vano. "Aku mau papa berubah," balas Zara. "Mau papa berubah jadi apa?" tanya Vano diakhiri kekahan pelannya. "Aku serius, Pak." Seketika kekahan Vano terhenti dan keadaan menjadi cukup hening. "Nikahin Kak Ara," pinta Zara. "Ada yang lain?" tanya Vano yang langsung Zara balas dengan gelengan kepala. "Enggak ada," balas Zara. "Kenapa kamu mau banget papa nikah sama Kak Ara? Kak Ara pacar papa. Apa salahnya nikahin pacar papa sendiri?" Zara memang sudah tahu hubungan seperti apa yang sebenarnya papanya dan juga Mara jalani. Tapi Zara mencoba tutup mata saja, berpura-pura tidak tahu. Zara tentu tahu jika papanya memang tidak ingin terikat dengan hubungan pernikahan. Tapi Zara juga yakin sewaktu-waktu itu semua bisa saja berubah. Zara yakin sekali papanya ini memiliki perasaan yang lebih untuk Mara. Hanya saja mungkin papanya belum menyadari itu. "Ya, Pak, please. Papa mau cari yang gimana lagi sih? Kak Ara baik, cantik, masih muda. Jangan sampai nanti papa nyesel sendiri karena udah sia-siain Kak Ara," ucap Zara mendongakkan sedikit wajahnya, untuk bisa melihat wajah sang papa, yang tampak menatap ke depan sana dengan tatapan kosongnya. "Nanti papa pikirin," ucap Vano setelah beberapa saat hening. "Maaf ya papa belum bisa jadi orang tua yang baik untuk kamu," bisik Vano mengeratkan dekapan tangannya pada tubuh Zara. Kemudian mulai mendaratkan kecupan di puncak kepala putrinya itu. "Aku tahu selama ini papa selalu berusaha kasih yang terbaik untuk aku. Aku sayang papa. Aku juga cuma mau yang terbaik untuk papa," ujar Zara. Perasaan Vano menghangat mendengarnya. Salah satu hal yang paling membahagiakan dalam hidup Vano adalah memiliki Zara sebagai putrinya. "Ayo tidur, papa antar kamu ke kamar," ajak Vano karena angin malam cukup menusuk kulit. "Males jalan," ucap Zara dengan nada manjanya yang membuat Vano terkekeh gemas. Vano meminta Zara naik atas punggungnya, yang kemudian ia gendong tubuh Zara sampai di kamar putrinya itu berada. "Sana temenin Kak Ara. Papa bilang Kak Ara lagi pusing," ucap Zara yang Vano balas dengan anggukan pelan. Setelah Zara masuk ke dalam kamar, kini Vano juga mulai melangkah masuk ke dalam kamarnya sendiri. Suasana di dalam kamar temaram,
Hanya lampu tidur yang menyala. Namun Vano bisa melihat jelas Mara yang tidur meringkuk di atas kasur. Vano sebenarnya sangat ingin langsung bergabung bersama Mara di atas kasur. Tapi Vano memilih untuk membersihkan tubuhnya terlebih dahulu dari aroma minuman. Barulah setelahnya Vano bergabung bersama Mara di atas kasur. Dengan penuh kelembutan, Vano memeluk tubuh wanita itu. Tubuh Mara dalam dekapannya sempat menggeliat pelan. Tapi dengan usapan lembut yang Vano lakukan perlahan Mara tertidur nyenyak. Dalam diam Vano terus memandangi wajah cantik Mara yang sedang terlelap. Vano teringat dengan permintaan Zara. Dan baru ini Zara memaksanya untuk menikah. Vano sebenarnya sangat ingin itu. Vano pernah membayangkan memiliki keluarga bahagia miliknya sendiri. Tapi Vano merasa ragu pada dirinya sendiri. Vano sadar diri jika dirinya brengsek. Vano hanya khawatir ikatan pernikahan hanya akan menyakiti pasangannya kelak. Semenjak Mara kembali kepadanya, Vano merasa ada yang aneh. Jujur saja kini Vano sangat memuja Mara. Vano sendiri khawatir jika dirinya kelak tak bisa melepaskan wanita ini. Vano ingin terus bersama Mara. Selamanya seperti ini tanpa harus mengubah keadaan mereka. Karena semalam tidur saat hampir menjelang pagi. Pagi ini Vano terbangun lebih siang dari biasanya. Sambil menguap lebar Vano melihat sisi kasur di sebelahnya sudah kosong. Mengingat jika ia telat bangun sepertinya Mara sudah selesai bersiap-siap. Vano sendiri memilih bangkit dari tidurnya. Kemudian bergegas menyiapkan dirinya untuk berangkat ke kantor. Namun saat bergabung di meja makan Vano hanya melihat Zara duduk seorang diri di sana. Tidak ada Mara. Kak Ara mana? Tanya Vano mendudukkan tubuhnya di tempat biasa. Kok tanyain aku? Balas Zara. Sejak tadi ia hanya duduk sendirian di sini. Malah awalnya Zara mengira papanya turun hanya sendiri karena Mara masih sakit. Dari tadi aku di sini sendirian. Pak? Enggak ada Kak Ara, jelas Zara. Mungkin Kak Ara lagi keluar, atau udah berangkat duluan ke kantor, ucap Zara. Handphonenya masih di kamar, ujar Vano. Tidak mungkin Zara pergi ke kantor tanpa membawa ponselnya. Vano mulai bertanya pada satu persatu pegawainya di rumah ini, tapi di antara mereka tak ada yang melihat Mara. Bahkan tak ada yang melihat Mara turun dari lantai 2. Sudah coba Vano cari di setiap ruangan dan sekitar rumah juga tetap nihil. Awalnya Vano masih mencoba bersikap tenang. Mungkin saja Mara sedang pergi keluar, tapi setelah ditunggu Mara tak kunjung kembali. Barulah Vano mulai panik. Vano teringat kali terakhir Mara menghilang karena wanita itu pergi meninggalkannya. Atas saran dari Zara, Vano berinisiatif untuk mengecek CCTV. Dan dari sanalah Vano bisa melihat semuanya. Tepat di pukul 3 pagi, saat hari masih sangat gelap terlihat Mara mengendap-mengendap keluar sambil membawa tas berukuran sedang. Nafas Vano seketika memburu ketika merasakan dejavu, sudah dipastikan jika Mara ingin kembali pergi darinya. Papa berantem sama Kak Ara? Tanya Zara dengan tatapan menuduhnya. Mendengar itu tentu saja Vano membalasnya dengan gelengan kepala. Mara masih bersikap sangat mesra kepadanya kecuali semalam. Semalam Mara mengeluhkan kepalanya pusing. Dan Vano percaya karena wajah Mara juga tampak pucat. Setelah menyadari jika Mara benar-benar pergi dari rumah, otak Vano langsung cepat berpikir. Kira-kira kemana tujuan Mara pergi? Dan Vano langsung teringat Pamela. Mungkin saja Pamela tahu sesuatu perihal kepergian Mara. Meski Zara memaksa untuk ikut mencari Mara, tapi Vano menyuruh putrinya itu untuk berangkat ke kampus saja. Setelah Zara berangkat ke kampus, Vano juga bergegas mengendarai mobilnya menuju rumah Pamela. Wanita itu masih menambah masa cutinya. Namun bukannya mendapatkan jawaban yang memuaskan, Pamela malah ikut dibuat panik dengan kabar menghilangnya Mara. Meski tak tahu di mana keberadaan Mara saat ini, tetapi Pamela menceritakan sedikit perihal obrolannya kemarin dengan Mara. Setelah mendengar semuanya, Vano hanya bisa menghembuskan nafasnya kasar. Kebohongannya perihal kontrak kerja itu sudah diketahui oleh Mara. Mungkin wanita itu marah kepadanya karena merasa sudah dibohongi. Mara tak memiliki keluarga, ditambah wanita itu juga tidak memiliki teman dekat. Vano berpikir mungkin saja Mara pergi ke panti asuhannya dulu. Tapi, tak lama Vano teringat dengan mantan kekasih Mara. Mungkin saja Mara pergi ke tempat pria itu. Maka tanpa banyak berpikir,
Vano langsung melajukan kendaraannya menuju coffee shop tempat pria itu bekerja, karena ia yakin pria itu ada di sana. Keadaan coffee shop cukup ramai. Meski rasanya ingin menerobos, Vano memilih mengantri sampai tiba pada gilirannya. "Di mana Mara?" tanya Vano. Dengan suara dingin juga rahangnya yang terlihat mengeras karena menahan emosi. "Mara siapa?" Terang-terangan Vano berdeci sinis, melihat wajah belaga bodoh yang pria di hadapannya tunjukkan. "Mantan pacar kamu," balas Vano. "Hah, saya nggak pernah punya mantan namanya Mara." Vano meraih ponselnya, kemudian menunjukkan foto Mara yang tersimpan rapi pada ponselnya. "Oh, jadi nama dia Mara. Nama sama orangnya sama-sama cantik." Vano berdecis melihat senyum tolol yang pria di hadapannya tunjukkan. Ia tak suka mendengar pujian yang pria itu berikan kepada Mara. "Jadi, di mana Mara?" tanya Vano. "Lah, mana saya tahu. Diajak kenalan aja susah. Gimana mau dijadiin pacar? Bukan mantan pacar, lebih tepatnya mantan customer. Karena sudah lama wanita itu tak lagi membeli kopi di sini. Jadi mau pesen apa, Pak?" tanya Antonio. Karena antrian di belakang sudah mulai mengular. Vano hanya bisa mengusap wajahnya kasar. Setelahnya tanpa kata dan dengan langkah berderap cepat Vano memilih menyingkir. Masuk kembali ke dalam mobilnya disertai bantingan pintu cukup kencang. "Kamu di mana, sayang?" gumam Vano penuh rasa frustrasi. Bersambung.